nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tema khutbah Jumat kali ini saya berbicara tentang ba'dah, perjalanan baginda Rasulullah SAW dalam mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Isra Mi'raj. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ayat 1 dan 2 ada dua keistimewaan. Yang pertama yaitu baginda Rasulullah SAW diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan yang mestinya di luar nalar manusia. Kemudian yang kedua, Nabi Musa alaihi salam diturunkannya Taurat. Wa atayna Musa al-kitabah wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Nabi Musa diturunkan Taurat untuk Bani Israel. Jadi ayat 1 dan 2 ini adalah dua keistimewaan di antara dua nabi. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW, yang biasanya kita sudah dengar, yaitu kita diperlihatkan untuk kehidupan di akhirat kelak nanti, yaitu kehidupan setelah kita mati, di mana orang berbuat kebaikan nanti diperlihatkan imbalan dari kebaikan apa yang dibuat. Kemudian orang yang melakukan kejahatan atau maksiat di muka bumi, maka dia akan diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Namun semua itu, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kembalinya Rasulullah SAW. Pada saat itu juga, setelah kembali baginda Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, apakah semua umat Islam itu merasa tenang? Di kalangan umat Islam banyak huru-hara. Disinilah terlihat mana yang imannya betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau mana yang imannya setengah-tengah. Yang imannya kuat maka bertambah keimanannya. Kalau imannya lemah, maka keimanannya pula akan pudar menjadi orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena di luar nalar manusia, pikiran manusia tidak masuk akal. Bayangkan kita saksikan beribu-ribu jam dalam perjalanan hanya ditempuh dalam waktu tidak sampai 1 malam. Akhirnya banyak kalangan umat Islam pada waktu itu keluar dari agama Islam. Yang imannya lemah keluar, yang imannya kuat maka bertambah keimanannya bahwa apa saja yang mau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi kalau dia yang menginginkan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah baginda Rasulullah SAW pulang, maka dia berdakwah, menyampaikan risalah salat kita, perintah salat kita, mengumpulkan saudara-saudara umat muslim di tanah Mekah pada saat itu, khususnya di Baitullah. Baginda Rasulullah SAW berpidato, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kehidupan kita ini setelah kita mati
pertanggungjawaban, ada kehidupan setelah kita mati. Maka diharapkan untuk betul-betul bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, laksanakan tugas-tugas apa yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu ada seorang kaum kafir kufar Quraisy, dia yang bernama As bin Wa'il. As bin Wa'il ini mendengar pidato baginda Rasulullah SAW. Dia diam saja. Biasanya kalau baginda Rasulullah SAW ceramah itu dicaci maki oleh kaum kafir, tapi ini manusia satu ini dia diam. Dia diam sejenak baru mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Pada saat itu yang terbenak dalam pikirannya bahwa ini betul-betul nggak masuk akal. Ada kehidupan setelah manusia mati. Apakah orang mati itu bisa hidup lagi? Yang terbenak dalam pikirannya As bin Wa'il. Maka pada saat itu As bin Wa'il pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya ambil apa? Dia ambil karung, dia ambil pacu. Untuk apa? Apakah dia menanam sawit? Tidak. Apakah dia mau menanam kelapa sawit? Bukan. Apakah dia menanam pisang? Bukan. Tapi dia pulang dari rumahnya membawa karung dengan pacu, baru mendatangi kuburan-kuburan tua. Digalinya kuburan tua, diambil tuang belulangnya, dikasih masuk dalam karung. Baru datang kepada Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat Ibnu Abbas rahimahullah menjelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW didatangi As bin Wa'il. Apa pertanyaan As bin Wa'il? Hai Muhammad, yang benar saja kamu ngomong. Kamu kemarin pidato, saya diam saja. Sekarang saya mau buktikan. Tulang belulang yang sudah remuk ini, apa masuk akal? Siapa yang bisa menghidupkan kembali? Mendengar pertanyaan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala spontan turun ayat. Dalam surat Yasin ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah wa la bikulli khalqin alim. Kalau Allah katakan Muhammad bahwa yang bisa menghidupkan adalah Tuhan yang pertama kali menciptakannya. Dia mengetahui segala makhluk. Kalau kita pikir-pikir juga, berat mana menciptakan atau memperbaiki? Tentu berat yang menciptakan kalau nalar iman kita ada. Tapi ini orang bahwa mereka berpikir bahwa tulang belulang itu nggak bakalan bisa dihidupkan. Kemudian baginda Rasulullah SAW setelah ditanya, maka baginda Rasulullah SAW menjawab bahwa yang bisa menghidupkan adalah Allah yang menciptakannya dan menghidupkannya kembali dan memasukkannya kamu ke dalam neraka. Itulah yang disampaikan baginda Rasulullah SAW dan diceritakan dalam hadis Hakim, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, kemudian Allah yang menghidupkan. Inilah betapa beratnya seseorang ditanamkan iman, walaupun orang sudah beriman, tapi akan goyah. Kenapa? Karena di luar nalar pikiran manusia. Kalau kita berpikir, di mana sih Allah? Kita tidak pernah ketemu Allah, tapi ada iman yang melekat di hati kita. Kita akan jauh-jauh datang untuk beribadah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perintah. Padahal kita tidak pernah bertemu. Inilah letak iman di dalam hati kita yang harus kita tanamkan sedalam apapun hati kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang mati secara husnul khatimah. Jemaah ya Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa inilah gambaran keimanan seseorang
Perlu betul-betul kita tanamkan dalam hati kita bahwa di zaman Rasulullah SAW itu banyak orang yang imannya setengah-setengah, kepercayaannya hanya setengah-tengah, akhirnya mudah terbujuk rayuan setan sehingga dia kembali murtad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah yang kehadiran kama amat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal basyar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma sabiqu. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa alul khaira wajtanibu sayi'at fi kulli waqti wahid. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ajibu ilallahi ibadallahi ila ma da'akum wa shollu wa sallimu 'ala man billahu hudakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fi lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat hamdan yuwafini wa yukafi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa adil sultani. Rabbana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uskurullaha alladzi yaskurkum was'alu min fadli yahdikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.